kita selaku pionir itu seharusnya berhak mendapatkan roadmap yang jelas, schedule yang jelas, supaya kita itu punya acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagoan On Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu membagikan vibes positif teman-teman kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke. Untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang roadmap migrasi Pi Network yang minim jadwal teman-teman. Jadi membuat pionir itu frustrasi ya. Ini ada roadmap tapi schedule-nya itu nggak jelas. Nah, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Pi Network tuh merilis roadmap migrasi mainnet itu kemarin ya, 18 April 2025. Dokumen ini itu merinci rencana 3 fase untuk memindahkan puluhan juta pionir yang hingga kini masih menunggu bergabung ke Open Network. Dalam roadmap tersebut juga diperkenalkan sistem reward baru, termasuk bonus rujukan atau referral ya teman-teman ya. Namun berbeda dengan kebanyakan proyek lainnya, Pi Network tak menyisipkan tanggal estimasi maupun jadwal implementasi teman-teman. Ketidakjelasan ini tuh tak ayal membuat frustasi para pengguna awal yang masih menantikan reward utama dan penjelasan gamblang soal ritme peluncuran teman-teman. Nah, rencana migrasi 3 fase Pi Network itu seperti ini teman-teman. Menurut roadmap, Pi Network itu akan terlebih dahulu menyelesaikan migrasi awal bagi para pionir yang telah masuk antrian. Nah, tahap ini itu mencakup reward mining dasar yang telah diverifikasi, kontribusi security circle, komitmen lockup, insentif penggunaan aplikasi utilitas, serta reward node yang sudah dikonfirmasi untuk beberapa operator ya. Nah, setelah gelombang pertama rampung, tim akan beralih ke migrasi tahap kedua yang mencakup seluruh bonus mining referral yang terhubung dengan anggota tim yang telah lolos KYC teman-teman. P menyebut reward referral ini akan diproses setelah antrian saat ini tuntas. Nah, terakhir, jaringan akan memasuki fase migrasi berkala secara berkelanjutan yang kemungkinan dijalankan tiap bulan atau kuartal teman-teman, guna memproses seluruh bonus dan reward yang masih tersisa. Nah, sebagai catatan, dalam roadmap menyebutkan bahwa frekuensi ini masih akan ditentukan. Kekhawatiran komunitas dan celah kritis ya teman-teman ya. Sebuah pengamatan mendalam itu mengungkapkan sejumlah celah dan potensi kekhawatiran dalam roadmap ini teman-teman. Salah satunya, rencana tersebut tak pernah mengungkap berapa jumlah pionir yang masih antri atau kapasitas migrasi harian jaringan teman-teman. Tanpa data ini, pengguna itu tak dapat memperkirakan kapan migrasi mereka akan berlangsung ya. Operator node melaporkan bahwa sebagian reward node yang terkonfirmasi memang sudah cair. Namun, kriteria kelayakannya itu masih samar-samar, teman-teman. Para node runner awal khawatir bakal kehilangan hak karena tak ada tolak ukur yang jelas. Banyak pionir mengaku telah menekan tombol klaim setiap hari sejak fase migrasi dibuka ya. Namun, masih belum menerima reward mining dasar, teman-teman. Mereka mempertanyakan apakah reward dasar itu dan juga bonus referral yang ditangguhkan akan benar-benar hadir di fase 2 atau enggak. Nah, belum lagi roadmap itu mengakui bahwa tampilan saldo yang dapat ditransfer di UI itu menampilkan angka yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya ya, demi menghemat sumber daya. Pengguna khawatir tampilan pesimistis ini bisa menggerus kepercayaan jika saldo real mereka tetap tersembunyi. Nah, saya kira selama ini kita menambang semua koin P itu. Saya pikir security circle akan mekanisme konsensus. Sekarang rasanya seperti tak pernah ada blockchain. Blockchain macam apa yang mewajibkan semua token dicetak di awal? Nah, itu salah satu
cuitan anggota komunitas teman-teman ya. Yang krusial itu Pi tak menawarkan proses audit ataupun mekanisme penyelesaian kesalahan teman-teman, atau error resolution ya, bagi pengguna yang menemukan ketidaksesuaian dengan data mining mereka. Dalam rekam jejak kompleks selama 6 tahun, konflik data adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, roadmap tak menyentuh aspek penyelesaian ini sama sekali teman-teman. Seluruh proses migrasi itu bergantung pada penyelesaian KYC. Namun, tim tak menyebutkan target skala atau tenggat waktu untuk verifikasi identitas. Keterbatasan pada tahap ini itu bisa menghambat setiap fase berikutnya, teman-teman. Jadwal ini juga mengabaikan bagaimana peristiwa token unlock besar seperti sekitar 108,9 juta token Pi yang akan dirilis bulan ini akan diselaraskan dengan gelombang migrasi, teman-teman. Walhasil, sejumlah pionir pun menggugat narasi para proyek ini ya. Mereka mencatat bahwa pernyataan Pi soal semua token dicetak di awal bertolak belakang dengan narasi mining selama 6 tahun ini. Hal ini memantik keraguan apakah Pi memang pernah berjalan di atas protokol blockchain sejati atau tidak. Dalam sebulan terakhir ya, harga Pi ini sudah amblas lebih dari 45% teman-teman. Demi menjaga momentum dan kepercayaan komunitas, tim kini wajib menyajikan tenggat waktu konkret, kriteria yang transparan, dan jalur audit yang jelas untuk migrasi mainnet. Aduh, beritanya cukup memprihatinkan ya, karena kita selaku pionir itu seharusnya berhak mendapatkan roadmap yang jelas, schedule yang jelas, supaya kita itu punya acuan gitu, apakah roadmapnya itu berjalan sesuai target atau tidak. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya teman-teman ya, semoga schedule segera rilis dan juga core team bisa menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan yang ada dari developer maupun dari investor teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode Jagoan on Wheel hari ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton terus Jagoan on Wheel teman-teman, setiap hari jam 18.00 WIB. Like, subscribe, dan share ya teman-teman, supaya Jagoan on Wheel semakin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency buat teman-teman semua. Nggak bosan-bosan juga teman-teman saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca beberapa artikel kemudian merangkum dan membagikannya di sini ya teman-teman ya. Nggak ada niatan sama sekali untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun. Tapi kalaupun teman-teman kebetulan ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan DIOR teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir dan bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.